Cek cek satu dua dicoba cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kebanggaan mengalihwahanakan nukilan dari novel Bang Agus Taksi Malam ke dalam dramatic reading. Minta izin Bang, ada beberapa kerama agung yang awak cutting ya Bang. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berkenan. Jangan, jangan kau sakiti hatinya. Jangan lagi sayang. Apakah dia? Tak lama, pintu kamar mandi terbuka lebih lebar dan seorang perempuan yang hanya berbungkus handuk melangkah keluar. Ternyata memang dia. Langkahnya begitu anggun, rambutnya basah. Dia menuju meja hias, diraihnya tas tangannya dan mengambil kotak rokok dan meloloskan sebatang, lalu menyulutnya dengan pemantik. Api menyembur seiring alunan nada ringan dari sebuah dolanan dari masa kecil. Ditariknya asap dari isapan pertama dalam-dalam, lalu dihembuskannya lewat hidung dan selap bibir. Ku dengar hembusan yang berat, nyaris seperti menghempas. Dia bangkit dan berjalan ke jendela, berdiri di sana, membelakangi. Dan saat itulah kulihat punggungnya yang bertato. Oh, bukan. Sepertinya bukan tato, sepertinya bukan raja yang diukir oleh tangan terlatih. Lebih menyerupai sayatan-sayatan tidak beraturan. Meski bentuk bangunan-bangunan yang terlihat direncanakan, sama sekali tak mengesatkan keindahan. Hembusan napasnya membekas di kaca jendela. Asap rokok terus mengepul dari mulutnya, membumbung seperti gumpalan awan. Membumbung dan membumbung sebelum tercerai-berai saat menyentuh langit-langit kamar. Tiba-tiba dia berbalik, matanya menusuk tajam. Om tahu apa itu pelacur? Alamak, apa pula itu? Aku tergeragap lagi. Kali ini bahkan langsung berkeringat. Kusingkap selimut. Aduh, beberapa jam ini aku lupa. Entah sudah berapa kali aku terkejut. Pun kali ini, bagaimana bisa aku tak mengenakan apa-apa? Om tahu apa itu pelacur? Oh, oh, menurut kamu? Aku bertanya. Kenapa kamu malah balik bertanya? Oh, dia memanggil kamu seperti memanggil kekasih yang sebaya. Aku sebenarnya punya jawaban, tapi ragu. Apakah ini akan menghentikan pertanyaannya? Atau justru membuat masalah jadi makin runyam? Om tahu apa itu pelacur? Uh, ya, uh, perempuan yang tidur dengan banyak laki-laki. Perempuan? Ya, perempuan. Perempuan yang tidur dengan banyak laki-laki. Kamu bilang, ya, baik. Lantas bagaimana laki-laki yang tidur dengan banyak perempuan? Apakah dia pelacur juga? Oh ya, itu gigolo, pelacur laki-laki. Pelacur, ya, pelacur. Oh iya, betul, gigolo, pelacur laki-laki. Ini tidak adil. Om, kenapa harus ada kata laki-laki untuk yang kamu sebut gigolo itu? Sedangkan jika perempuan yang melakukan pelacuran, kata perempuan tidak pernah mengekor di belakang kata pelacur. Kalau ada pelacur laki-laki, tentu harus ada pelacur perempuan, bukan? Kamu menampik itu, Om. Apakah dalam kepalamu pelacur memang dimaklumkan untuk menjadi calon seorang perempuan? Menuh, mulut perempuan ini betul-betul tajam. Lalu dia mengoceh tentang apa yang disebutnya sebagai ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, maskulinitas versus feminitas, tentang bagaimana tubuh yang bersifat pribadi dan bersifat publik yang
akan ternyata jadi ambigu antara dia menjelma objek yang dikedepankan melulu dari sudut pandang laki-laki. Tubuh perempuan khususnya bagian tengah yang bersifat pribadi justru menjadi produk sosial bersifat publik yang kemudian dinilai secara semena-mena suci di satu sisi dan kotor di sisi lainnya. Sedangkan pada diri laki-laki begitu saja diabaikan. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan ini dibilangnya secara konyol lantas membentuk hukum dominasi di tengah masyarakat yang celakanya memang cenderung patriarkal. Semacam pemakluman bahwa memang hanya perempuan yang dipantas disebut pelacur, diumpat dan dimaki pelacur. Juga kata-kata padanannya semacam lonte, sundal, tuntas, susila, jalan, cabuk, muci. Istilah-istilah lain mulai dari yang terkesan halus macam kupu-kupu malam atau brutal. Ya, sebangsa Jobang, Bonon atau Barges yang merupakan akronim bareng gesek. Total ada 11 sebutan untuk perempuan. Ya, mungkin lebih. Mungkin ada sebutan yang lain yang tidak aku tahu. Sedangkan pada laki-laki tidak ada kan? Hanya gigolo. Itu pun dengan embel-embel di belakangnya seperti kamu bilang tadi, Om. Padahal laki-laki juga melakukan perbuatan serupa, bukan? Ini jelas-jelas satu penghakiman yang sangat-sangat keji. Perempuan secara sadar telah dijadikan objek kekerasan simbolik. Kepalaku serasa berputar berdenyut-denyut. Aku sungguh tidak dapat mencerna kata-katanya. Aku lirik dia sekilas, dia di bawah terpan cahaya yang masuk selintas-lintas. Ya, kulihat air mukanya mengeras, tegang, matanya nyalang, dadanya turun naik cepat. Kamu tahu wayang? Ya, sedikit-sedikit. Kamu tahu Drupadi? Oh ya, tentu tahu. Drupadi istri Pandawa. Persis. Persis sekali. Istri Pandawa. Berapa orang mereka? 5. Jadi Drupadi itu istri 5 laki-laki. Dan sebagai istri, dia tidur dengan mereka semua, bukan? Melewatkan malam-malam dengan Yudhistira, lalu dengan Bima, lalu Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Jangan-jangan pernah terjadi dia tidur sekaligus dengan mereka berlima. Melewatkan malam dalam pesta-pesta yang panas barangkali. Tunggu dulu. Koreksi. Kalau dugaanku keliru, kamu ingin menyamakan Drupadi dengan pelacur? Oh bukan. Bukan Om, bukan. Dia tidak tidur dengan banyak laki-laki juga. Tidak. Tidak, dia istri mereka, istri yang sah, istri yang dinikahi. Apa bedanya Om? Pernikahan macam apa yang menempatkan seorang perempuan di antara 5 laki-laki? Begini, pernikahan sepanjang yang aku tahu dibangun berlandaskan cinta. Coba kamu jawab, apakah cinta Drupadi pada kelima suaminya sama besar? Apakah dia tidak punya cinta yang lebih besar pada seorang, 2 orang, atau bahkan 3 orang dari antara mereka? Ya, lebih besar sedikit lah. Pasti ada kan? Aku sempat baca sih Om sebenarnya. Drupadi itu cuma cinta sama Arjuna. Cinta pada pandangan pertama pula. Nah, pertanyaannya, apakah saat dia bercinta dengan Arjuna maka dia akan sungguh-sungguh menyerahkan segenap jiwa dan raganya, lalu bersikap dingin saja seperti batang pisang di bawah hasutan arus sungai saat melayani 4 suaminya yang lain? Om, aku juga Drupadi. Aku juga pelacur. Ya, katakan sajalah begitu. Aku Drupadi dengan rok mini. Hingga jika raksasa Dursasana yang buruk rupa itu datang, dia tidak perlu harus bersusah-susah untuk mengarahkan tenaga dan membuang kehormatannya melihat segalanya. Dia berbalik. Aku bisa melihat punggungnya lebih jelas. Memang bukan tato ternyata, bukan ukiran, melainkan sayatan. Barangkali oleh ujung belati. Kubaca 2 untaian kata yang mencekam. Perempuan pelacur. Tentu saja aku bermaksud bertanya lebih jauh. Misalnya tentang siapa melakukannya atau apakah kira-kira latar belakang hingga punggungnya disayat begitu rupa. Namun belum sempat kulontarkan, terdengar bunyi seperti cuit burung dari telepon genggamnya. Dia membacanya, air mukanya seketika berubah. Jam pada dinding kamar hotel menunjuk pukul 4 dini hari.
Oh, apakah kita akan bertemu lagi? Kamu tahu menemuiku di mana kan? Panggil saja Anita. Anita apa? Maksud kamu? Ya panjangnya, lengkapnya maksudku apa? Ada nama keluarga atau ayah atau ibu atau ya barangkali nama suami. Suami? Ya siapa tahu. Sejauh ini aku belum menemukan padanan yang cocok. Kamu tahu Om? Ku sebut diriku Anita ketika nama itu terlintas di benakku. Terkadang terlintas nama-nama yang lain, Diana misalnya, atau ya Rini, bisa jadi Eno, ya Eno, Tanti, Mayamuna, Nurjana, dan tak berapa banyak lagi lah itu. Aku tidak ingat satu persatu. Nama bukan masalah penting lah. Menurutmu di dunia ini yang makin sontoloyo ini, apakah nama-nama itu masih mengesankan makna? Aku belakangan sering membayangkan, mungkin lebih baik kalau nama-nama itu dihapuskan saja, diganti angka-angka seperti nomor-nomor polisi atau kendaraan. Tirai hujan mulai renggang, tapi aspal masih basah. Lepas tengah malam, kami bertemu dan sepakat pergi agak jauh keluar kota. Tidak ke hotel, tidak juga berhenti di satu tempat, hanya meniti jalan tanpa tujuan. Kularikan mobil dengan kecepatan sedang. Dia duduk di jok yang sudah direndahkan setelannya sampai posisinya diserbah. Dan seperti biasa, pada pertemuan sebelumnya, ini kali dia lebih banyak bicara. Di antara nomor-nomor panjang The Doors diceritakan riwayat ukiran kasar di punggungnya. Riwayat yang ternyata juga bermula di sepotong ruas jalan itu. Begitulah, suatu ketika menjelang dini hari, sejumlah laki-laki mendesaknya ke sudut jalan lain yang lebih gelap dan memaksanya menerima hasrat mereka. Tidak memaksa sebenarnya, lebih tepatnya meminta. Namun di luar dugaan dia menolak, benar-benar menolak. Dia meronta dan mendorong tindihan tubuh mereka sekuat tenaga. Dia bahkan menawarkan sejumlah uang pada mereka. Ambil ini, ambil, cari perempuan lain. Para lelaki itu, preman-preman di kawasan itu menatapnya dengan takjub. Bagaimana mungkin seorang perempuan malam bisa menolak hasrat? Seorang di antara preman itu berusaha menjelaskan bahwa mereka sama sekali tidak berniat memperkosanya. Kita sama-sama hidup di jalan kekerasan. Kita sama-sama menjual kehormatan. Hanya saja ya, sekarang kami menginginkan sedikit sensasi. Ya, seperti apa rasanya main cinta keroyokan. Kira-kira begitu kalimatnya. Dan bagi Anita, ini sungguh sangat mengada-ngada. Persetubuhan dengan cara demikian tak ada bedanya dengan perkosaan. Pelacur bagaimanapun tetap punya hak melakukan penolakan karena pelacur pada dasarnya juga terbit dari sebuah keinginan, yakni keinginan untuk memberi. Yang dalam hal ini adalah semata tubuh, bukan cinta. Seorang pelacur tak harus selalu bersedia menyuguhkan tubuhnya. Sebab seberapapun kotornya pelacur tetap manusia yang memiliki hak dan menolak untuk berontak. Para preman akhirnya kehilangan kesabaran. Mereka tersinggung dan marah sehingga memutuskan untuk memaksa. Mereka meringkus dan menyeretnya kembali ke sudut jalan gelap itu, lalu benar-benar memperkosanya. Tak berhenti di situ. Setelah dia jatuh tak sadarkan diri, seorang dari mereka sempat mengukir kulit punggungnya dengan pisau. Boleh aku bertanya? Ya, silakan. Bagaimana kalian para lelaki mengundang perempuan? Thank you.